biologis itu pun termasuk ya insya Allah yang bisa memberikan atau berhasil pahala buat kita. Anak ideologis siapa? Anak asuh, anak didik, anak angkat, semua anak yang pernah berinteraksi dengan kita insya Allah anak ideologis. Ada beberapa ulama yang tidak dikarunia anak biologis, tidak ada, tapi anak ideologis yang luar biasa banyaknya. Istri-istri Rasulullah yang dikasih anak biologis hanya Khadijah radhiyallahu anha, sementara istri yang lain tidak memiliki anak biologis. Kenapa? Itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika ada di antara kita yang hadir di sini belum memiliki keturunan gitu ya, belum memiliki anak biologis, diingat saja Aisyah tidak punya anak, tapi di tangannya itu ilmu yang disebarkan banyaknya luar biasa. Jadi udah Allah tentukan. Bagaimana dengan wajah-wajah yang sudah memiliki anak? Agak berbeda ya, yang punya anak itu alisnya agak turun sedikit gitu. Agak stres dikit-dikit gitu ya. Jadi kalau ada anak yang 1, 2, 3 gitu ya, itu pun sama nominalnya, jumlahnya itu pun ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai orang yang sudah mohon maaf KB family planning ya, sudah family planning terus hamil stres, tidak boleh. Mau kita batasi 2, kalau Allah pengen ngasih 5, oh mudah buat Allah. Pengennya 4 dikasih 8, oh mudah buat Allah. Atau dibalik, pengennya 10 dikasih cuma 1, mudah buat Allah. Kalau kita bergantung sama Allah, semua keputusan Allah adalah yang terbaik, termasuk anak itu pun akan kita terima dengan lapang dada, dengan bahagia. Ibu-ibu soalnya kalau buka surat At-Taghabun ayat 14 atau Neng MC ini boleh tolong dibacakan artinya ayat 14 dan 15. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan dipanggil sama Allah siapa? Orang-orang yang beriman. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Iman itu memiliki energi. Iman itu memiliki cinta. Iman itu memiliki kekuatan untuk menjalankan perintah Allah. Orang kalau ada imannya, ini kan iman naik turun ya. Kalau imannya lagi naik, pikirannya positif. Kalau imannya lagi turun, pikirannya negatif. Makanya Allah memanggilnya bukan wahai orang Islam, tapi dipanggil siapa? Wahai orang-orang yang beriman, yang di dalam hatinya ada iman. Apa infonya? Inna min itu sebagian, enggak semuanya. Inna min azwajikum, sebagian dari istri-istrimu. Kok istri-istrimu? Kan suami punya kuota 4. Ada yang dipakai semuanya itu, ada yang tidak dipakai. Kenapa? 4 kuota dipakai sama istri semua, itu kan bisa. Ada yang istri pertama meninggal gitu ya, udah dia berikan lagi, itu sebetulnya mohon maaf sudah ditentukan oleh Allah di tulang rusuknya. Ada yang tulang rusuknya bercabang 2, ada yang 3, tapi itu nggak bisa diromsen, nggak bisa. Dan dibawa suami kita ke rumah sakit, coba tolong cek dok, ini tulang rusuknya cabangnya berapa, nggak bisa. Jadi even dia misalnya mama begitu gitu ya, jadi pengen nikah lagi, pengen nikah lagi, tapi kalau ditakdirkan sama Allah berisi 1, itu enggak. Jadi kalau kita bicara takdir, kalau yang macam-macam kita nggak bahas lah ya, kan ada yang memang cerai nikah gitu ya, ini kita nggak bahas. Kalau kita bicara takdir itu sebetulnya sudah ditentukan oleh Allah. Maka kalimat itu sebagian pasanganmu, pertama pasanganmu, dan 2 apa? Dan anak-anakmu ada sebagian. Tidak semua pasangan bermasalah, tidak semua anak bermasalah gitu. Tapi ketika Allah menyampaikan sesungguhnya sebagian istri-istrimu dan gitu ya, anak-anakmu
mabuk itu jadi musuh. Apa rahasia kalimat musuh? Musuh itu yang bikin kita pengen tengkar, pengen debat, beda pendapat. Kita sama suami suka cekcok, itu biasa. Biasa itu. Jadi kalau kita biar gak debat bagaimana kayak patung yang ceramah, mau beli apa? Nggak bisa. Apalagi perempuan dikodratkan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah itu suka ngomong gitu. Sehari 20.000 kosakata sehari. Kalau dia nggak ngomong itu dia tekanan batin, jiwanya nggak sehat. Sementara kalau laki-laki cuma 7.000. Di masa Rasulullah saja itu Rasulullah sudah paham itu. Makanya beliau mendengarkan kisah Aisyah radhiyallahu anha itu kalau cerita pada beliau itu tentang 11 temannya, 23 temannya, didengerin sama Rasulullah. Kayaknya ibu baru ada Rasulullah aja masih itu didengarkan gitu sampai beliau ngantuk-ngantuk. Kenapa? Karena beliau tahu perempuan itu suka didengarkan ceritanya. Kalau suaminya tidak mendengarkan, itu biasanya yang dikorban siapa? Temannya. Iya. Tahu nggak aku punya masalah? Ya cerita lagi ya gitu kan. Karena memang dia kalau bicara itu apa? Tujuannya sehat. Di masa Umar pun demikian. Ketika Umar memiliki istri yang luar biasa gitu ya. Umar itu kan terkenal dengan pedang terbulus gitu. Sampai merasakan pengen minta tips sama Umar bagaimana mengatasi istri yang cewek gitu kan. Ketika sampai di rumah Umar, ternyata istri Umar juga nih apa gitu. Apa katanya ini? Sama saja istri kita sama istri Umar, cewek. Perempuan itu kalau nggak ngemil, ngomel. Iya, istri ngomel, hiburan ngomel, capek ngomel, udah gitu. Jadi saat melihat istrinya Umar lagi marah-marah, sahabat bingung tuh. Umar itu terkenal pedang termulus, tetapi ketika istrinya marah-marah, beliau diam. Perhatikan para ulama itu sama istri itu bukan takut ya, mohon maaf diluruskan. Mereka takut istri, tetapi sayang sama istrinya. Saking sayangnya ngomel gak didengerin aja gitu. Karena mereka tahu ini amanah dari Allah gitu. Kalau para suami memahami ini akan dibiarkan istrinya udah capek, udah capek ngomel, capek gitu. Umar pun demikian. Ketika akhirnya dia itu akan pergi, apa kata Umar? Fulan, apa yang mengantarmu datang ke rumah ini? Kan pejabat bapak ini. Ya Umar, aku sebetulnya mau datang ke sini minta tips bagaimana mengatasi istri yang cewek. Apa jawab Umar yang luar biasa? Biarkan istri kita marah, biarkan istri kita ngomel-ngomel, biarkan. Coba bayangkan, kata Umar, dia melahirkan anak-anak kita, dia mengandung buah hati kita, dia mencuci pakaian kita, dia memasak buat kita. Padahal itu bukan kewajibannya, kata Umar. Maka ada beberapa ulama yang berpendapat bahwa memasak bukan mencuci bukan kewajiban istri. Apa definisi wajib? Wajib dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan berdosa. Sholat lima waktu itu apa? Wajib dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan berdosa. Kalau ditinggalkan itu wajib, kita yang bernyuci dosa. Iya kan? Bermasak dosa. Ya Allah, dosa kita banyak banget. Gak nyuci dosa, gak masak dosa, belum lagi dosa ngerumpi, dosa ngomel. Haruslah pahala kita. Makanya kalau
kalau hari ini kan libur nih, kalau beli aja gimana? Kan bargaining kan, capek ya, sekali-kali malah libur, boleh kan? Boleh, kayak gitu ya, iya, kan sekarang di zamannya zaman duty free kan, oke, boleh kan? Jadi ada bargaining. Nah Umar juga, ya Umar juga bisa ketika terdatangan seorang bapak yang mengatakan anaknya durhaka. Karena ini makna berkhalifa sebetulnya anak-anak pasti anak itu mendapatkan ibu yang baik, mendapatkan nama yang baik, mendapatkan pendidikan yang baik. Apa kata anak ini? Ya khalifah, aku tidak mendapatkan tiga-tiganya. Ibuku seorang majusi, bukan muslim, dia majusi. Namaku Ja'lan atau Jualan yang artinya apa? Keculuk, tikus. Orang tuaku tidak pernah memberikan atau tidak pernah mengajarkan satu huruf pun dari Al-Quran. Kata Allah, kalau begitu kan kamu yang anak durhaka. Nah, orang tuaku adalah orang tua durhaka. Nah, bagaimana dengan kita? Padahal kita pengen banget anak ini menjadi anak yang soleh, yang berbakti, gitu kan? Yang bisa menjadi harapan masa depan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Kadang-kadang harapan dan kenyataan kan berbeda. Makanya tema kita antara anak itu antara harapan dengan ujian. Maka dikatakan oleh Allah ini ujiannya apa? Kadang-kadang pasangan atau anak kita menjadi musuh buat kita. Musuh itu nggak sependapat. Yang ada di pikiran kita dengan yang ada di pikiran anak-anak beda. Yang ada di pikiran kita dengan yang ada di pikiran suami kita berbeda. Kita sepakat berpendapat kita lebih memiliki perasaan suami akalnya, laki-laki kan akalnya, kita perasaannya. Ketika komunikasi, apa kita bilang sama suami? Mas, kalau bicara pakai perasaan itu nggak bersih gitu. Nggak bisa. Terus suami bilang sama kita, Bun, udah mikir